kita melihat mengenai rekonsiliasi nasional, PR dari pemerintah ataupun juga masyarakat saat ini seperti apa, Bang? Ada yang salah dalam konsep kita membahasakan politik identitas. Sebetulnya istilahnya dalam politik itu bukan politik identitas, tapi politics of recognition itu. Identitas itu hanya jadi identitas dalam politik kalau direcognize. Kan itu intinya. Identitas itu basis antropologi kita, identities. Tapi dalam politik kalau dia direcognize maka dia mesti disertakan di dalam perhitungan electoral politics. Islam direcognize karena dia besar jumlahnya. Jadi buat apa disingkirkan? Kan itu dasarnya tuh. Tetapi memang ada yang gagal di dalam kepemimpinan Pak Jokowi, itu beliau menganggap bahwa demi persatuan maka nggak boleh ada perbedaan. Padahal sebetulnya dasar negara ini berdiri atas prinsip karena kita berbeda maka diperlukan persatuan. Sekarang dibalik, demi persatuan nggak boleh ada perbedaan. Kan konyolnya di situ kan, untuk menghindari istilah dungu. Jadi sekali lagi harus dimanfaatkan potensi perbedaan itu tuh. Supaya ada perdebatan, supaya ada perselisihan. Kenapa takut berselisih? Kayak tadi islah, dalam politik nggak perlu ada islah. Islah itu personal tuh. Politik kan biasa aja tuh. Saya nggak akan islah dengan Ngabalin, wong saya biasa-biasa aja sebagai personal kok. Demikian juga dengan Pak Jokowi tuh. Kita bersahabat di dalam kehidupan privat, tetapi permusuhan di dalam kehidupan publik biasa sekali itu. Itu poinnya. Thanks. Luar biasa. Tepuk tangannya untuk Bang Rocky Gerung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat Ajat Channel semua, selamat berhari Minggu, berhari libur ya. Buat yang sedang menikmati liburannya. Tapi berlibur kan kadang bisa diatur sendiri kalau bukan kantoran. Saya kemarin liburannya hari Sabtu ke gunung. Jadi sekarang kita beraktivitas kembali. Ya, sambil menemani sahabat Ajitena semua yang sedang berlibur, saya akan coba sampaikan sesuatu yang ini prinsip penting tapi bisa menjadi hiburan juga. Tentu siapa lagi kalau bukan Ngabalin yang sering menghibur kita semua di tengah kepenatan persoalan kita sehari-hari. Ya, tentu hiburannya adalah hiburan yang mengenaskan gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, jadi membuat kita bisa tahu mana berlian gitu. Mana sampah peradaban, katanya begitu orang-orang bilang. Jadi kita akan coba bahas tentang Ngabalin tunduk takluk di hadapan Yusuf Kala. Yusuf Kala itu yang berkontribusi terbesar dalam pemenangan SBY di periode 1. Itu yang berkontribusi besar dalam pemenangan Jokowi di periode 1. Itu yang berkontribusi besar di pemenangan Anies di periode 1. Amin ya. Oke. Jadi Ngabalin orang yang kalaupun kalah debat selalu merasa menang. Begitu ya. Arogan, sombong, dan banyak lah videonya sudah sering kali kita tampilkan. Tapi ini agak menarik oleh-oleh dari tayangan acara 15 tahunnya ulang tahun TV One. Ada sekelumit fragmen ya, ada fragmen yang memperlihatkan bagaimana seorang Ngabalin akhirnya tunduk takluk di hadapan Yusuf Kala ketika beliau sedang membahas tentang politik identitas yang sering disalahartikan, yang sering diberikan stigma negatif untuk mendegradasikan Anies Baswedan. Nah, begitu kurang lebih ya. Jadi kita akan coba lihat dulu beritanya secara teks, nanti kemudian kita lihat videonya gitu ya. Baik. Kita masuk dulu ke beritanya ya. Yusuf Kala _2, politik identitas jangan dijadikan alat mendiskreditkan lawan, dari Populis. Beritanya beberapa hari yang lalu sebenarnya, tapi masih menarik untuk kita angkat. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala buka suara terkait isu soal identitas, isu tentang politik identitas jelang pemilu 2024, dan kita tahu persis siapa yang dikenakan stigma itu ya. Stigma negatif pada politik identitas ya Anies Baswedan, yang lain enggak ada. Padahal pelakunya justru semuanya. Ini menurut Yusuf Kala ya, nanti makanya kita bahas. Menurut dia semua partai politik memiliki identitasnya masing-masing. Iyalah ya, kalau
minimal nama gitu ya. Identitas itu. Kalau PDIP selalu mengatakan wong cilik. Kemudian banyak netizen menganggapnya setelah ada kasus Juliari Batubara, kemudian para pimpinan pilkada ditangkap OTT KPK sama dari PDIP, akhirnya ini wong cilik apa wong licik. Golkar dengan karya-karya kan berbeda. Gerindra, Nasdem, Hanura nasional. Tapi kalau PKB, PAN, P3 selalu bicara tentang nasional religius. Itu disampaikan JK dalam acara HUT ke-15 TV One. Dia menegaskan bahwa sebenarnya Indonesia menganut asas Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun punya identitas masing-masing, akan tetapi tetap bersatu. Jadi kalau tidak ada perbedaan, identitasnya sama semua, apa yang mau disatukan? Lawang memang sudah satu. Justru menariknya Indonesia kan binekanya itu. Nah, bagaimana menyatukannya? Itulah yang disebut dengan akhirnya Bhinneka Tunggal Ika. Ini yang tidak dipahami, seolah-olah harus semuanya akhirnya satu, sama, rata. Tidak boleh ada yang mengatasnamakan Islam. Kenapa jangan mengatasnamakan Islam? Karena mayoritas agama yang ada di Indonesia kan Islam. Artinya apa? Pemilih 2024 atau pemilu lah yang lalu-lalu, ya terbanyaknya Islam. Sehingga suara Islam harus diraup sebesar-besarnya. Kan gitu. Sehingga orang yang nggak pakai sorban, tiba-tiba pakai sorban menjelang pemilu. Tiba-tiba pakai kopiah. Tiba-tiba bagi sarung. Tiba-tiba jadi seperti yang paling taat beragama. Gitu ya. Lebih lanjut. Ini sambil saya mengundang sahabat AJ Channel semua untuk diskusi kita ya di kolom komentar di live chat. Ini diskusi rakyat seperti yang biasa kita lakukan di setiap video live. Lebih lanjut, Ketua Palang Merah Indonesia ini mengatakan bahwa politisi dan masyarakat harus menyepakati terlebih dahulu makna dari politik identitas. Sehingga politik identitas tersebut tidak disalahartikan. Nah, ini bahkan oleh Pak Jokowi sendiri sudah melakukan itu gitu. Sudah menempatkan kata politik identitas pada sesuatu yang negatif. Sehingga berulang kali Pak Jokowi bilang jangan lakukan politik identitas. Saya kan bertanya-tanya juga, jangan-jangan Pak Jokowi juga nggak ngerti apa sih definisi dari politik identitas. Justru orang-orang yang kalau mempolitisir ya, identitas mayoritas yang dipolitisir oleh para politikus, ya itulah ya, yang nggak pakai kerudung tiba-tiba pakai kerudung gitu. Yang biasanya tidak mencuplik ayat Quran tiba-tiba mencuplik ayat Quran sampai salah pula bacaan. Menurut JK, identitas sudah melekat pada diri politisi dan partai politik. Nah, disinilah ia kemudian langsung mencontohkan Ali Mokhtar Ngabalin karena posisinya ada di depannya itu. Jadi nampaknya ini kalau kita interpretasi dari kalimat yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla, Mokhtar Ngabalin ini datang lah ya, sowan ke Pak Yusuf Kalla, mendatangi, kemudian bertanya gitu. Nah, ya. Ali Mokhtar Ngabalin ketika ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI, tenaga ahli kantor staf presiden itu identik dirinya dengan sorban. Seperti Mokhtar Ngabalin tuh. Dulu waktu terpilih jadi anggota DPR, Pak bagaimana? Saya mau pakai sorban atau tidak? Ya kau pakai sorban saja. Ini jawaban Pak Yusuf Kalla ya. Ya kau pakai sorban aja terus supaya gampang kita lihat dari jauh. Jadi identitas kan? Ya boleh-boleh saja. Nah, identik dengan apa? Nah, identitas kan tentu ada kaitan erat sekali dengan identiknya. Identiknya kemana? Ya ke Islam dong. Sorban. Yang banyak dipakai oleh orang Islam. Nah, ini pelaku politik identitas kalau mau dikatakan, ya Ali Mokhtar Ngabalin. Paling awal justru. Iya kan, ngomong serampangan, menghina orang dan segala macam sambil pakai sorban. Tak hanya itu, ya, di posisi itu kalau nanti kita lihat videonya, pada saat mengatakan itu, kemudian Ali Mokhtar Ngabalin tunduk takluk, tak berkutik, sampai menurunkan badannya serendah-rendahnya. Artinya apa? Artinya apa yang dilakukan oleh Pak Yusuf Kalla itu diamini 1000%, 100% ya, kalau persen nggak ada yang lebih dari 100 oleh Ali Mokhtar Ngabalin.
Jadi dia sudah tidak bisa bicara apa-apa lagi, dia pelakunya. Tapi kenapa justru dia yang salah satu bagian dari kubu yang terus-menerus menempatkan politik identitas itu pada Anies Baswedan? Iya kan? Tak hanya itu, nih JK mengatakan para politisi juga selalu membangun identitas dekat dengan para kiai. Ketika waktu pemilu tiba, para politisi banyak yang berkunjung ke pesantren. Pak Yusuf Kala yang bilang langsung nih. Para calon pasti semua datang ke pesantren, ingin membuat identitas bahwa saya ini dekat dengan kiai. Dari contoh yang dipaparkan itu, menurut JK, politik identitas sudah biasa dipakai oleh para politisi atau partai politik. Kayak Giring tuh, dia kan pengen dipanggil Haji Giring. Itu kan sama gitu. Jadi penempatan stigma politik identitas itu sungguh salah sasaran. Ini akan menjadi blunder buat mereka-mereka yang terus-menerus mempersoalkannya. Ia pun menegaskan bahwa politik identitas jangan dijadikan alat untuk menyerang lawan politik. Kenapa? Karena semuanya juga memakai itu, kan gitu. Sebenarnya politik identitas itu di mana-mana terjadi. Jadi jangan politik identitas itu dijadikan alat mendiskreditkan lawan. Jadi, definisikan dulu politik identitas agar jangan jadi bahan kampanye saja. Bahwa kita ini berbeda, ya berbeda. Kalau sama, bagaimana memilihnya? Jadi Partai Umat brandingnya luar biasa ya. Kami menggunakan politik identitas. Nah, sekarang didukung nih sama Yusuf Kala. Nah, kita ingat tuh dulu Jokowi larang politik identitas. Berulang kali mengingatkan agar politisi tidak menggunakan politik identitas pada pemilu 2024. Dia meminta partai politik dan calon legislatif maupun calon presiden mengedepankan adu gagasan ketimbang memainkan politik identitas. Adu gagasan ini memang harus dilakukan. Tapi yang terpenting bahkan bukan politik identitas, tapi rekam jejak. Rekam jejaknya dia sering berbohong apa tidak? Rekam jejaknya dia memunculkan prestasi apa tidak? Rekam jejaknya dia mengakomodir atau memecah belah? Simple sebetulnya gitu. Saya selalu titip, jangan menggunakan politik identitas. Sekarang ini bukan lagi eranya gontok-gontokan. Sekarang ini eranya adu gagasan, kontestasi program, mengadu ide. Itu disampaikan Jokowi saat menghadiri Rakornas PBB di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sementara itu, kita lihat kemarin ya, Partai Umat terang-terangan mengusung politik identitas. Kami akan secara lantang mengatakan, ya kami Partai Umat dan kami adalah politik identitas. Itu disampaikan oleh Ketua Umumnya ya, Ridho Rahmadi. Kita akan jelaskan, tanpa moralitas agama politik akan kehilangan arah dan terjebak dalam moralitas yang relatif dan etika yang situasional, yang menghendaki agama dipisah dari semua sendi kehidupan termasuk politik. Dan itu kerjaannya kaum sekuler. Betul kan? Jahat bukan? Nah oke, sekarang kita lihat videonya ya. Apa itu politik identitas yang ngomong tadi kan. Saya bilang, ya memang kita Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu kan. Tapi semua partai punya identitas. Kalau PDP selalu mengatakan oncili. Kalau Golkar karya. Kan berbeda kan. Gerindra, Nasdem, Hanura, nasional. Tapi kalau PKB, PAN, P3 selalu bicara tentang nasional religius. PKB malah NU. Jadi sebenarnya kita ini punya tanpa identitas kita tidak bersatu. Ya, tapi untuk itu kita harus setuju dulu apa yang dimaksud politik identitas. Tahu apa persamaan semua calon? Seperti Muhtar Ngabalin itu. Dulu waktu terpilih anggota. Ya, ini detik-detik ketika Ngabalin tunduk takluk di hadapan Yusuf Kala saat mempersoalkan politik identitasnya. PR, Pak, bagaimana sama pakai sorban atau tidak? Ya kok pakai sorban aja terus supaya gampang kita lihat dari jauh kan. Jadi identitasnya itu kan, dan kan boleh-boleh saja kan. Nah, tahu apa yang dilakukan oleh para calon kalau mau jadi calon? Apa yang pertama dikunjungi? Pesantren. Semua datang ke pesantren. Ingin membuat identitas bahwa saya dekat dengan kiai. Saya ini pasti kalau kita coblos
pemilu orang tidak pernah pakai kopiah, tiba-tiba di fotonya pakai kopiah. Ingin buat lebih dekat. Jadi sebenarnya politik identitas itu di mana-mana terjadi. Jadi jangan politik identitas itu dijadikan alat untuk mendeskripsikan. Kita harus rumuskan dulu apa itu politik identitas. Seperti supaya jangan menjadi bahan kampanye saja, sehingga apa saja dipakai itu. Kita jelaskan dulu bahwa kita ini berbeda, ya berbeda. Justru kalau tidak berbeda, ya bagaimana memilihnya? Kan gitu. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk tanggapan dari Pak Yusuf Kalla. Ya. Walaupun Nah itulah. Nampaknya kalau Pak Yusuf Kalla yang sudah bicara, ya sudah. Bahkan semua orang pun terdiam. Ya kalau karena memang dia bagian beliau yang bicara ya. Tapi kita lihat Ali Muhtar Ngabalin udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Beda saat Rocky Gerung yang bicara, dia langsung mendebat segala macam ya. Tapi ya guru bangsa Yusuf Kalla yang berkontribusi besar terhadap pemenangan SBY di periode 1, yang berkontribusi besar terhadap kemenangan Jokowi di periode 1, yang berkontribusi besar atas kemenangan Anies Baswedan di periode 1. Amin ya. Baik sahabat AJTN semua, kita coba diskusi, masuk pada diskusi rakyat hari ini ya, di Twitter dan di live chat ini. Oke, dari Teguh Kaltim hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam nih. Selalu terdepan. Tari TV. Waduh, 3 cawapres. Megawati, Trihendra, Ganjar, Erik itu calon wapres Ibu Puan. Ya monggo silakan. JS Prasetyo. Assalamualaikum. Nganjuk Jatim hadir. Wah, terima kasih ya. Kemudian itu Ngabalin pakai politik identitas, selalu pakai sorban. Ngabalin dikasih ulat bulu. Ya benar ya, Novrieni. Ya itulah, pelakunya adalah Ngabalin sendiri kalau bicara tentang politik identitas dalam konteks yang negatif, dalam konteks yang memanipulasi. Kan kurang lebih begitu. Bagaimana dia ingin mencitrakan seorang yang Islami tapi kata-kata yang keluarnya kotor, bau gitu. Menghina orang lain. Kan enggak pas gitu. Nah, harusnya apa yang dimaksud dengan Partai Umat ketika bicara ya kami politik identitas? Adalah politik yang didasarkan pada identitas seorang Muslim. Sehingga kemudian ketika kita lihat di zamannya Rasulullah, segala persoalan kebangsaan, negara dan segala macam dia dibahas di dalam masjid. Masjid menjadi basis pergerakan rakyat, pergerakan umat. Itu yang sedang ditiru oleh Partai Umat. Bukan kemudian memanfaatkan jamaah gitu untuk mengambil suara. Tidak. Ini karena jamaahnya jamaah masjid. Jadi siapa kader Partai Umat adalah kader yang berdiam diri di masjid. Atau sering berlama-lama di masjid. Jadi bukan untuk mengambil suara orang-orang yang datang ke masjid. Tapi karena memang mereka sendiri orang-orang yang ada di masjid. Begitu loh logikanya. Ya bukan seperti mohon maaf siapa misalkan Ganjar Pranowo yang kita nggak pernah kelihatan dia masuk ke masjid. Bagian udah deket-deket pemilu, tiba-tiba dia datang ke masjid. Tiba-tiba dia datang bagi sembako dan sebagainya. Atau oleh relawannya. Kan itu yang disebut memanfaatkan suara umat muslim. Kalau yang dilakukan oleh Partai Umat saya kira mereka memberdayakan muslim. Itu bedanya ya. Oke. Edi Ngabalin pakai sorban itu juga identitas, ditambah jidatnya hitam. Ya. Iya betul. Eni yang apa maksudnya? Muhammad Ihsan hajar itu Ngabalin. Ngabalin maksa jadi kesturi. Bangkai maksa jadi kesturi. Bagus juga perumpamaannya dari Akib. Adekar Al-Fatih, politik identitas memang melekat pada setiap politisi yang tidak bisa dihindari. Bahkan pada setiap manusia. Kan kita juga ditanya kalau ada ini KTP-nya mana, SIM-nya mana. Apa yang ditanya? Identitas. Media perubahan. Kenapa harus salah ketika ingin dekat dengan agama dan umat? Yang salah itu ketika heran. Sekarang banyak ibu-ibu yang suka pengajian. WK. Masih ingat siapa? Itu video yang saya tayangkan sebelumnya ya. Tadi malam apa kemarin ya? Kemarin pagi siang lah. Bu Mega, beribu maaf lah ya. Aku ini heran. Kok sekarang ibu-ibu senang pengajian ya? Bukannya alhamdulillah gitu. Malah bilang heran.
Aduh ampun. Kalau ngabalin nggak pakai identitas berarti ngabalin identitasnya si Anu. Krul. Ngabalin penjilat pakai sorban. Waduh, ngabalin. Oke. Snap. Mau tidak bisa saya bacakan ya yang dari Snap. Ihsan ngabalin pakai sorban, apa itu politik identitas? Iya, itu memanipulasi ya. Politik identitas sendiri sebetulnya maknanya bisa netral ya, bisa positif, bisa negatif. Tinggal apa yang dimaksud oleh Partai Umat tentu positif. Basisnya dari basis ajaran Islam. Umat-umat Islam yang berupaya gitu. Nah, kalau yang negatif apa? Suara umat Islam dimanipulasi oleh orang-orang yang berkeinginan mengambil suaranya. Itu gitu bedanya gitu. Ngabalin diajak duel tinju sama aku. Waduh. Ngabalin pengecut. Ismail Fatur Rahman tadi. Yang di kepala ngabalin itu bukannya bagian dari identitas ya, betul. Wow, outbox identitas wajib bisa membedakan mana ngabalin, mana mon. Aidi Rosidi bilang anti politik identitas tapi sama suaranya doyan ya. Ngabalin pakai orang jujur dan berwibawa harus jelas identitasnya, betul Pak Saryadi ya. Cirebon hadir saya Fudin. Ngabalin 27 12 ronde yuk tuh diajakin tuh. Ngabalin manusia sok pintar. Ngabalin bibirnya doer. Aduh, jangan ke fisik ya. Jadi kita diskusi rakyat, walaupun ini diskusi rakyat, tapi diskusi dengan elegan ya. Kita diskusikan tentang topik-topiknya, tentang kontennya ya. Jangan pada fisik orangnya. Kalau pada fisik orangnya apa bedanya kita dengan buzzer, gitu ya. Oke, Muslim milenial siap meliwas. Oke, Widuri. Wah. Ngabalin, oke, juga identitas, kayak jangan. Oke, Zulfikar kok sama sekali kalimatnya dengan saya. Baik, ya, jangan menyerang fisik seseorang, tapi seranglah cara dia berpikir. Bagus Pak Zul. Ini mah ban Vespa apa dia ngomong apa nih dunia seni ya. Yang ngungkit-ngungkit identitas itulah justru jadi biang kerok kerusakan bangsa. Saya kira setuju ya, bagus nih. Widuri. Ada lagunya ya, Widuri. Abu Ibrahim, Bandung Rego hadir menyimak. Terima kasih. Bahmid, satu ronde aja. Oh. Snap, sidik jari itu identitas. Ngabalin punya sidik jari nggak ya? Coba cari silsilahnya. Jangan-jangan ada keturunan. Oke, ya. Oke, kita lanjut ke diskusi yang ada di Twitter. Menarik juga nih, bagus-bagus nih. Ini dari akun Twitternya Andi Darwis tadi videonya, kemudian disampaikan, dinarasikan bahwa jahatnya mereka klaim bahwa mereka minoritas, mereka paling Pancasilais dan paling NKRI. Jualan mereka adalah Pancasila dan NKRI. Saya Pancasila, saya NKRI. Kemudian gak lama kemudian saya korupsi, saya ditahan, gitu ya. Jualan mereka adalah menjaga Pancasila dan NKRI. Karenanya beberapa tahun yang lalu bermunculan secara masif meme di mana-mana dengan propaganda saya Pancasila, saya NKRI. Yang seolah-olah orang lain tidak berpancasila dan ber-NKRI. Islam memahami Pancasila dan NKRI itu sebagai muahadah, watoniyah, kesepakatan kebangsaan. Mempertentangkan antara Islam dengan Pancasila dan NKRI dalam perspektif politik adalah cara-cara berpolitik yang tidak beradab. Dan menurut saya sudah barbar. Artinya menghalalkan segala cara untuk membunuh lawan politik mereka. Barangkali itu yang sudah mereka lakukan selama ini ya. Padahal kejahatan itu muncul karena minoritas yang sok kuasa dan arogan. Sehingga mayoritasnya sendiri diposisikan sebagai minoritas. Itu PR besar bangsa ini. Politik identitas bagi mereka seperti apa yang terjadi pada Ahok. Padahal mestinya mereka bisa cerdas dan bisa membedakan identitas dan permasalahan Ahok itu sendiri. Maksudnya gimana ya? Ya kalau dibilang Anies Baswedan memanfaatkan politik identitas dalam Pilgub 2017 kemarin, itu sebuah framing yang dibolak-balik ya, dibalikan. Karena yang benarnya pelaku politik identitas itu adalah Ahok. Karena dia umat non-muslim menyitir ayat Al-Quran untuk merapatkan, untuk mengalihkan suaranya kepada dirinya. Kan itu ya. Jadi jangan kebolak-balik cara berpikirnya.
Orang atau kelompok yang mempermasalahkan politik identitas, indikasi mereka krisis identitas, oportunis, benalu, bunglon. Orientasinya hanya perut dan bawah perut, asli perusak NKRI. Wah, ngeri kali bahasanya. Lawanlah semua orang yang anti politik identitas, karena semua orang punya identitas yang dibawa dalam setiap urusan. Dua tokoh sudah mulai berani memproklamirkan politik identitas, yaitu JK dan AR, Amin Rais. Ya. Jangan takut, katakanlah kita memang berpolitik identitas. Kalau bukan karena identitas mereka dianggap, kalau bukan karena identitas dianggap beda, nggak mungkin Masyumi dulu dibubarkan. Belajarlah sejarah apa identitas mereka yang dulu berjuang untuk mewujudkan NKRI dan rumuskan Pancasila. Hanya PKI yang ngomong demikian. Oke. Justru aneh kalau ada yang mengaku bangga tidak menggunakan identitas. Artinya lo ilegal itu. Oke. Identitas tak masalah bagi masyarakat kita. Baik. Saya kira ini diskusi yang menarik yang bisa kita lanjutkan melalui kolom live chat kita ya. Atau nanti kita bergeser ke kolom komentar yang biasa. Terima kasih ya. Ngabalin seorang munafikun sejati. Waduh, identitas ciri khas. Baik. Terima kasih sudah membersamai saya. Kita akan terus lawan narasi-narasi negatif dari orang-orang yang terus memanfaatkan, mencitrakan siapapun menggunakan politik identitas sambil dia sendiri yang memanfaatkan identitasnya untuk meraup suara umat muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan. Salam kedaulatan rakyat. Seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.